Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoi, kembali bersama saya Nana Qasim Yusuf, dan kali ini kita akan membedah literasi novel My Name is Nakoi dalam tema One Minute Wordness. Jadi buat Anda yang para alumni yang sudah paham betul istilah One Minute Wordness, ini adalah titik balik dari novelnya ya, halaman 147 sampai setelahnya ya. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya narasi dan literasi dari novel My Name is Nakoi ini. Halaman 147 temanya adalah One Minute Wordness. Dua temanku yang akan pulang ke Bumiayu Brebes akhirnya ikut bersamaku. Nurholis yang berkulit hitam manis dan Rofi yang berkulit putih. Kalau Nurholis suka membuat puisi cinta, sementara Rofi ingin kelak menjadi pemain band terkenal beraliran rock metal. Sepanjang jalan dari pesantren menuju Losari, kami selalu bercanda, berbagi kisah, dari soal siapa kiai yang disukai sampai para santriwati yang pernah ditolak oleh Ropik dan Nurholis. Mobil elf jurusan Cirebon Losari akhirnya sampai juga. Kondektur mengatakan pos hewan. Sampai. Pos hewan adalah nama familiar dalam ingatanku. Sampai sekarang pun aku cari di mana pos hewannya sudah tidak ada. Namun masyarakat sudah hafal dengan pos hewan. Aku pun membangunkan Nurholis yang sedang tidur pulas. Sementara Rofi sudah siap mengangkat tasnya. Sampai ya Lurah, kata Rofi. Siap, ayo lu bangun Lis. Bisa anjok, kataku. Mobil elf pun kembali mencari penumpang menuju Cirebon. Kami bertiga berjalan menuju jalan masuk ke desa sebelah kiri. Di depanku ada dua belokan, sebelah kanan menuju ke Losari Lor. Aku teringat ketika MTS sempat ikut ujian di MTS Limbangan Losari Lor. Ketika MTS Nurul Huda Kalibuntu masih belum mandiri, sementara belokan yang ke kanan adalah menuju desaku Kalibuntu. Perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah di mana ku dan dua temanku berdiri, yang terpisah oleh sebuah sungai yang bernama Cisanggarung. Aku pun mengajak Rofi dan Nurholis menyeberangi. Tidak lama kami pun sudah ada di jalan masuk di desaku. Desa Losari sendiri masuk ke dalam kurang lebih 12 km. Untuk sampai ke desaku hanya melewati 3 desa sebelumnya, yaitu Desa Pekauman, Randusari, Kedungneng, baru sampai di desaku, tempatnya di Karangtengah Kalibuntu. Waktu itu belum ada angkot, yang ada adalah transportasi becak. Namun sudah 1 jam lebih berdiri, belum tampak satu becak pun di hadapanku. Peci hitam adalah ciri santri yang aku pakai bersama Rofi dan Nurholis. Rofi melihat jam tangannya, sudah jam 3 sore, lumayan juga nih perjalanan dari pondok, katanya. Lalu melanjutkan, bagaimana kalau kita jalan kaki aja sambil menuju rumah ente Pak Lurah gitu. Boleh, setuju. Nurholis menjawab. Aku sendiri hanya tersenyum. Dalam hatiku, mereka ngomong begitu karena belum tahu jaraknya rumah dari mereka berdiri. Oke, siapa takut, kataku ya. Bagaimana kalau kita jalan sambil cari becak ya? Jika bertemu becak kita naik. Aku melanjutkan. Siap. Aku pun berjalan kaki bertiga sambil membawa tas-tas besar. Kurang lebih sudah 1 km berjalan. Di kejauhan tampak becak sedang mendekati kami. Hanya saja di bawah bukan penumpang, namun setumpuk kapur putih untuk membangun rumah. Wajahnya tertutupi selayar hitam, debu dan teriknya matahari tampak dari keringat di wajahnya. Semakin dekat aku semakin tahu siapa orang itu. Lalu beca itu pun melankan jalannya. Ketika aku berpapasan denganku, aku menatap matanya dan langsung terdiam. Hai Lurah, kenapa bengong? Liatin siapa, kata Rofi. Sayang ya, becaknya bawa kapur bukan penumpang, ia melanjutkan. Becak itu pun berhenti, aku pun mencoba menyeberang jalan dan menemuinya, lalu tangan Kholis yang kuat memegang tanganku. Kemana Lurah? Itu siapa gitu? Itu bapak ente ya, katanya. Aku menatap Kholis sebentar dan berkata, iya itu bapak saya. Mau salaman dulu gitu. Akhirnya Rofi dan Kholis pun mengejarku dan ikut salaman dengan bapak yang tampak kelelahan. Pelan-pelan selayarnya dibuka dan tampaklah wajah bapak yang terlihat lelah. Sebelum akhir bicara, bapak sudah mengatakan, bapak nggak apa-apa nang, yang wis langsung balik ya, ning umah ajak bature, kata bapak. Aku pun mencium tangan dan pamitan menuju rumah. Bapak terus mengayu becanya ke arah Losari. Sementara aku berjalan kaki terus
sampai akhirnya bertemu beca yang mengantarkan kami. Bertiga di atas beca sambil tertawa menikmati kelulusan. Tapi sejenak justru air mata menetes ketika ayunan beca tarik. Aku justru teringat susahnya Bapak mencari uang untuk biaya pesantrenku. Wah, ini sesi ini banget nih, Aura. Aduh, penuh dengan emosi nih. 1 minute awareness ya. True story soal ini, guys ya. Buat di 1 minute awareness kan nggak sedetail ini ya. Ini kalau di novel detail banget nih soalnya. Mendadak ketawa-ketawa kami berhenti. Pada saat aku diam, aku duduk di tengah, diapit kedua temanku ini. Lurah, kenapa nangis? Nurholis memegang tanganku dan berkata lagi, saya semakin bangga menjadi temanmu. Bapak ente adalah orang kuat dan beruntung punya anak laki-laki yang pinter kayak ente, katanya. Rafiq mencoba memotivasiku. Ya Lurah, saya juga ikut merasakan bagaimana Bapak ente kerja keras ya, kata Nurholis. Makasih ya, itu Bapak saya ingin jadi anak yang berbakti dan menggunting kebodohan Bapak. Sejak kecil Bapak hanya bekerja di sawah dan tidak boleh sekolah oleh nenek, kataku. Lis, sudah suatu hari saya pernah ikut kuli bawang di Bojongsari di Ciledug. Saya masih MTS di sini nih. Ternyata beca memasuki daerah Kalibuntu. Aku menunjuk sekolah MTS-ku kepada Rofi dan Kholis. Oh, itu sekolah MTS ente, Lurah gitu. Nggak kelihatan sekolahnya dari jalan ya. Ente lanjutin lagi ceritanya dong, seru nih. Oh ya, sebenarnya anak-anak di usia saya waktu itu biasa kerja di bawang sampai waktu zuhur. Tapi hari itu saya didatangi oleh Bapak ke tempat bawang, padahal belum jam 12 siang. Bapak bicara dengan Nandor dan bicara dengan saya, cukup tangan Bapak yang kerja keras seperti ini, Nanang. Kamu harus beda dengan Bapak. Tangan kamu harus tidak boleh sama dengan Bapak. Saya diminta untuk naik dari sawah sedang dibuat bawang. Akhirnya saya nggak dikasih uang oleh mandor. Di jalan naik sepeda Bapak selalu bilang jangan kayak Bapak, bodoh seperti ini, Nanang. Gitu. Rafi dan Kholis pun menangis pelan sambil kami memegang tangan. Tiba-tiba suara tukang beca menyadarkan kami. Dek, ini Karang Tengah kan? Rumah siapa, Dek? Saya sering antar pulang orang Jakarta nih Karang Tengah, kata tukang beca. Iya benar Mang, turun di rumah Mang Supian, aku menjawab. Mang Supian batu rekula narik beca. Tukang beca mengajak bicara. Iya Mang, benar Mang. Anaknya nggak ada yang di Jakarta, ini siapa, katanya. Bulan Nanang Mang, anak pertama Mang Supian, baru pulang dari pondok pesantren, kataku. Gitu. Oke, udah. Kita lanjutkan untuk sesi 2 ya. Nanti tetap di 1 minute awareness ya. Soalnya kalau lanjut ini saya bisa nangis nih, guys ya. Nanti buka aja halaman 150, 151 ya. Nanti kita lanjutkan khusus 1 minute awareness 2 sesi ya. Teman-teman yang great. Thank you. Jaga terus 1 minute awareness dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.